Baru-baru ini, di majalah bisnis finansial, telah merilis deretan orang terkaya di dunia di tahun 2022. Dan salah satu yang memotivasi kita adalah orang terkaya peringkat ke-20. Siapa dia, sampai masuk dalam daftar orang terkaya di dunia? Berdasarkan Bloomberg Billionaires Index, sampai-sampai kekayaan bersihnya sebanyak 34,5 miliar dolar. Menariknya lagi, hampir semua kekayaan bersih yang ia terima dalam bentuk aset kripto. Di era digital saat ini, sudah banyak orang yang menggunakan mata uang digital, seperti Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Stellar, Dogecoin, Monero, Tron, dan masih banyak lainnya. Kalian pasti sudah tidak asingkan dengan mata uang digital seperti itu. Kalau kalian belum tahu, kalian boleh cari-cari di Google. Nah, mata uang digital yang seperti ini, itu disebut kripto. Kripto atau cryptocurrency adalah aset digital, yang dirancang sebagai media pertukaran. Fungsinya, sama dengan uang yang sering ibu-ibu gunakan, untuk membeli ikan dan sayur di pasar. Hai. Oke. Hanya saja, ini mata uang digital. Apakah kalian tahu siapa pendiri mata uang digital tersebut? Dia adalah Changpeng Zhao, pendiri cryptocurrency, sekaligus CEO Binance, dan dia masuk dalam daftar orang terkaya dan berpengaruh di dunia saat ini. Changpeng Zhao lahir di sebuah desa di provinsi Jiangsu di Cina, pada tahun 1977 dari keluarga guru. Dia pindah ke Kanada, tepatnya di Vancouver bersama keluarganya, setelah protes lapangan Tiananmen pada tahun 1989. Ayah Zhao adalah seorang profesor yang diasingkan ke pedesaan selama revolusi kebudayaan di China. Ia berimigrasi ke Kanada untuk mengejar gelar doktor di University of British Columbia. Zhao lahir di provinsi Jiangsu, China tanggal 5 Februari tahun 1977. Dan pada akhir tahun 1980-an, dia bermigrasi dari China ke Kanada bersama orang tuanya, yang notabene adalah seorang profesor dan guru, saat Changpeng Zhao masih berusia 12 tahun. Berjalannya waktu, dia pun tumbuh menjadi remaja di Vancouver, Kanada. Dia mulai beradaptasi di lingkungan barunya dan memiliki banyak teman, dari latar belakang, dan budaya yang berbeda dengannya. Di masa remajanya, Changpeng Zhao menjadi tulang punggung untuk keluarganya, serta membantu menghidupi keluarganya, termasuk menjadi karyawan McDonald. Dan dia juga sempat bekerja di pompa bensin yang bertempatkan di Chevron, Kanada. Tak hanya menjadi karyawan McDonald dan karyawan pom bensin, Changpeng Zhao juga pernah bekerja sebagai wasit untuk pemain voli. Dia tidak menyia-nyiakan masa mudanya dengan bekerja di sejumlah pekerjaan industri jasa yang ada di Kanada. Changpeng Zhao terus bekerja untuk membantu menghidupi perekonomian keluarganya, yang saat ini tidak lagi tinggal di China, melainkan dia tinggal di Kanada. Zhao dikenal sebagai orang yang hemat, pintar dan pekerja keras. Satu-satunya kesenangannya adalah 3 ponsel yang dia miliki saat itu, dari hasil kerja paruh waktu. Ketertarikan Changpeng Zhao pada teknologi mulai muncul di saat dia dihadiahkan komputer DOS, seharga $286 Amerika Serikat yang dibeli ayahnya, ketika dia masih remaja. Zhao tidak menyia-nyiakan pemberian oleh ayahnya. Dia pun mulai belajar ilmu komputer dan teknologi. Dia terus mengasah skill dan keterampilan dalam bidang ilmu komputer dan IT. Di usia 16 tahun, Zhao mulai mendaftar di sekolah menengah untuk mengambil kelas pemrograman dan coding IT, dan setelah lulus dari sekolah menengah, dia pun memulai debutnya di universitas di McGill, Kanada. Di universitas tersebut dia mengambil jurusan yang sama seperti ketika dia masih di sekolah menengah. Setelah ia mengambil jurusan ilmu komputer di Kanada, Changpeng Zhao mulai aktif terlibat dalam pengembangan perangkat lunak yang berpusat pada perdagangan, atau biasa disebut sebagai trading software yang berfokus pada pasar. Pada saat yang sama, ia juga sempat magang di Tokyo Stock Exchange, selama 4 tahun menjadi pekerja full-time di perusahaan raksasa data keuangan global tersebut. Changpeng memiliki karir yang cemerlang.
Saat itu Changpeng Zhao berusia 27 tahun, dan sudah dipromosikan sebanyak 3 kali dalam waktu kurang dari 2 tahun. Untuk mengelola tim di New Jersey, London, dan Tokyo, Changpeng Zhao mengembangkan trading software untuk Wall Street. Software ini dirancang untuk membantu para investor dalam membeli dan menjual kontrak yang digunakan untuk memperdagangkan aset pada harga yang telah ditentukan. Pada tahun 2005, Changpeng pindah ke Shanghai untuk menjadi mitra di perusahaan sistem perdagangan Fusion Systems. Setelah itu, dia pun resmi mendirikan perusahaan pertamanya, yaitu Fusion Systems. Perusahaan ini berfokus pada pembuatan sistem trading untuk para broker. Sebelum akhirnya mendirikan Binance, ia juga sempat terlibat dalam beberapa perusahaan kripto lainnya, termasuk pekerjaannya sebagai kepala teknologi di Blockchain.com. Disinilah Changpeng Zhao menjadi semakin tertarik pada Bitcoin, yang notabene adalah mata uang digital terbesar di dunia. Ia telah terinspirasi oleh Bitcoin yang memiliki keunggulan berupa sifat tanpa batas, serta bebas dari segala campur tangan perantara manapun. Tidak hanya itu, ia juga menyukai inovasi Bitcoin yang mampu menjadi solusi untuk menangani berbagai masalah terkait keuangan, termasuk pasokan, kebebasan untuk bertransaksi, dan biaya yang rendah. Changpeng Zhao akhirnya memutuskan untuk membangun Binance, yang cikal bakal menjadi platform kripto terbesar. Hanya dalam waktu kurang dari 8 bulan, Binance yang dibangun Changpeng menjadi platform kripto terbesar di dunia. Pada tahun 2019, nilai Binance menanjak naik menjadi 4,5 miliar dolar pada bulan April di tahun tersebut. Namun, pertumbuhannya tidak berhenti sampai di situ saja. Pasalnya, Binance telah mengambil langkah pertama mereka untuk melakukan ekspansi di Abu Dhabi. Setelah mendapatkan izin untuk memulai operasi di wilayah tersebut, Binance telah siap untuk memperluas rencananya di wilayah tersebut. Dari China ke Kanada, dan dari Kanada ke Shanghai. Sekarang ke Dubai. Zhao pindah ke Dubai pada akhir tahun 2021, di mana ia menyewa kantor untuk menjalankan apa yang digambarkan sebagai fase baru Binance. Saya selalu menyukai tempat-tempat dengan beragam budaya, kata Zhao. Dia menggambarkan kota itu sebagai sangat pro-kripto. Sebelumnya, Zhao tinggal di Singapura dari 2019 hingga 2021. Dan di negara ini menghabiskan ratusan juta dolar untuk berinvestasi di sektor yang tengah mendapatkan penolakan keras di Amerika Serikat, Inggris, dan China. Saat ini, Binance telah memiliki sekitar 120 juta pengguna, dengan sekitar 50 miliar dolar nilai aset yang diperdagangkan setiap harinya di platform tersebut. Zhao terbilang sangat mahir untuk mengontrol saham di Binance Holding, terbukti dalam kurang waktu beberapa tahun. Bloomberg memperkirakan Changpeng Zhao memiliki keuntungan sekitar 30,6 miliar dolar Amerika Serikat dari saham mayoritasnya di platform cryptocurrency. Ini belum termasuk cryptocurrency yang dipegang langsung oleh Zhao dalam kekayaan bersihnya. Karena jumlahnya tidak tersedia untuk umum. Pada tahun 2021, menurut laporan Bloomberg, pada bulan Desember, Binance memiliki lebih dari 90 juta pengguna. Hal ini pula yang membuat Changpeng Zhao memiliki kekayaan yang cukup besar dari Bitcoin, setelah membeli mata uang digital senilai 1 juta dolar Amerika Serikat yang diperjualkan sekitar 600 dolar Amerika Serikat per unit saat ini. Jika diakumulasikan, Zhao sudah mendapatkan untung yang cukup banyak. Dan pada tahun 2022 Oktober, cryptocurrency yang ada di Binance dicuri dalam peretasan blockchain yang bernilai 570 juta dolar Amerika Serikat yang diperdagangkan. Zhao mengklaim tidak ada pengguna yang kehilangan uang dalam serangan itu. Serta, kode perangkat lunak tidak pernah bebas bug. Dan dari insiden ini peretasan Binance adalah salah satu peretasan kripto terbesar sepanjang masa. Binance pun langsung merespon perkataan Changpeng Zhao dengan mengatakan kemungkinan adanya peretasan di masa mendatang, sehingga mereka akan memutuskan apakah dana yang diretas akan dibekukan. Keputusan akan dibuat melalui serangkaian suara tata kelola on-chain. Binance menambahkan mereka juga akan mempertimbangkan untuk menerapkan sistem hadiah bug, sehingga pengguna diberi insentif untuk melaporkan bug. Data dari Cryptocurrency menyebutkan, 98% responden yang mengikuti kuis terkait kripto gagal. Padahal mayoritas responden adalah para internet yang savvy, yang memang sudah terbiasa mengikuti perkembangan kripto. Sehingga tak aneh jika jumlah dana kripto yang terkuras berada di kisaran 1,9 miliar dolar.
Angka tersebut memperlihatkan kenaikan sebanyak 60%, di mana platform protokol keuangan terdesentralisasi sehingga menjadi idola bagi peretas untuk melancarkan aksinya. Di samping itu, terdapat banyak perusahaan keamanan yang enggan untuk terjun dalam ekosistem kripto. Padahal, dalam bisnis keuangan, keamanan dan kepercayaan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Wah, kok bisa? Jadi orang sukses ternyata banyak hambatan yang menerpa, dan tidak semudah yang telah didapatkan. Kamu bertanya-tanya. Itu dikarenakan, sejak dikenalkannya kripto, masih banyak orang yang menganggap mata uang digital sebagai dunia liar. Kok dunia liar? Iya, karena kripto pada umumnya adalah aset digital yang hanya diperdagangkan melalui teknologi. Ya, namanya juga uang digital, yang mana belum ada regulasi yang jelas terkait pengawasan, petunjuk teknis, hingga keamanan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, beberapa negara sampai saat ini masih dalam tahap pengkajian, untuk bisa secara penuh mengadopsi teknologi kripto. Dan terlepas dari semua masalah yang dihadapi Zhao saat ini, Changpeng Zhao kini juga telah berhasil menduduki peringkat ke-20, dalam daftar orang terkaya di dunia. Peringkat berdasarkan Bloomberg Billionaires Index itu, mengungkapkan bahwa perkiraan kekayaan bersih Changpeng Zhao adalah sebanyak 34,5 miliar dolar, per bulan Agustus tahun 2022. Menariknya lagi, hampir semua kekayaan bersih Changpeng Zhao adalah dalam bentuk aset kripto.